Buat Persib Bandung, musim ini tuh bukan musim biasa. Ini adalah musim penentuan. Dua ambisi raksasa dipertaruhkan, dan rasanya setiap pertandingan itu kayak final. Yuk, kita bedah bareng-bareng jalan terjal apa aja sih yang ada di depan mereka? Kalian lihat kutipan puitis ini? Ini tuh kayak ngerangkum semua perjalanan Persib sekarang. Sebuah mimpi besar yang udah di depan mata, tapi buat ngegapainya, wah, jalannya sama sekali belum pasti. Kalimat ini bakal jadi pegangan kita nih selama pembahasan kali ini. Jadi, ini dia dua target utamanya. Dua mimpi raksasa yang jadi penentu musim Persib. Di satu sisi ada keinginan buat bikin sejarah di negeri sendiri. Di sisi lain ada ujian yang super berat buat nunjukin taring mereka di level Asia. Keduanya saling berhubungan loh. Oke, kita mulai dari arena yang pertama ya. Perburuan gelar juara 3 kali berturut-turut di Liga Domestik. Kalau ini berhasil, wah, ini bakal jadi penegasan dominasi mereka. Emang sih, di atas kertas Persib itu tim yang paling dijagokan. Tapi para analis justru ngelihatnya beda. Tantangannya justru lebih besar musim ini. Kenapa? Karena status unggulan itu datang bareng tekanan yang luar biasa berat. Dan ini dia nih, dua penghalang utamanya. Persija dan Persebaya disebut-sebut sebagai penantang paling serius. Pertarungan lawan mereka itu bukan cuma soal poin kan? Ini udah soal gengsi, soal rivalitas klasik yang panasnya selalu minta ampun. Menurut para ahli, kata kuncinya cuma satu, konsistensi. Kita semua tahu, Liga Indonesia itu benar-benar menguras tenaga. Perjalanan tandangnya jauh-jauh, jadwalnya padat, jadi tim yang bisa jaga level permainannya tetap stabil, ya dialah yang bakal keluar sebagai juara. Oke, urusan domestik kita simpan dulu. Sekarang kita pindah ke arena kedua, yang levelnya beda dan nggak kalah penting. Mimpi buat unjuk gigi di kompetisi ACL 2, ngelawan klub-klub terbaik se-Asia. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya ini bukan cuma soal nambahin trofi di lemari Persib. Partisipasi mereka di ACL 2 itu kayak misi buat seluruh sepak bola Indonesia. Setiap langkah mereka itu bisa naikin poin koefisien negara kita. Dan ini jadi tes sesungguhnya. Seberapa kuat sih liga kita dibanding negara lain? Dan ini dia gambaran jalannya. Kalian bisa lihat sendiri, ini terjal banget. Dimulai dari Ratchaburi, abis itu potensi lawannya bakal jauh lebih berat. Tantangannya tuh kayak nanjak terus, makin lama makin curam. Sampai ada pengamat yang nyeletuk singkat, ngeri juga ya. Pendek, tapi ngena banget kan? Gimana nggak ngeri coba? Kalau calon lawan berikutnya itu raksasa kayak Gamba Osaka dari Jepang, atau Pohang Steelers dari Korea. Ini ujian di level yang sama sekali berbeda. Tentu aja, buat ngadepin dua tantangan segede ini, butuh arsitek yang jago. Nah, sekarang kita intip, siapa aja sih figur-figur kunci di balik layar Persib? Pertama, sang arsitek utama, Bojan Hodak. Para analis muji dia habis-habisan. Sentuhannya dibilang luar biasa. Bayangin aja, ditinggal pemain-pemain sepenting David Da Silva atau Ciro, dia tetap bisa bikin tim ini solid dan konsisten. Ini bukti nyata kejeniusan taktiknya. Selain pelatih, ada dua talenta lokal yang performanya jadi sorotan. Beckham Putra sebagai otaknya serangan di tengah, dan Teja Pakualam sebagai tembok terakhir di bawah mistar gawang. Keduanya ini dianggap super krusial buat kesuksesan tim. Nah, khusus buat Beckham, para ahli bener-bener ngasih pujian setinggi langit. Visi bermainnya, instingnya buat bikin peluang, itu dianggap di atas rata-rata pemain lokal lain. Dia tuh disebut punya anugerah yang jarang banget ditemuin. Tapi ada satu PR besar. Rintangan terakhir buat Beckham, kata para pengamat, justru ada di dirinya sendiri. Emosinya. Kalau aja dia bisa lebih ngendaliin emosinya di lapangan, potensinya diyakini bakal meledak lebih dahsyat lagi. Dan pintu tim nasional bakal selalu kebuka lebar buat dia. Kalau buat Teja, argumennya kuat banget. Refleksnya yang luar biasa dan kemampuannya bikin lini belakang jadi tenang, itu dianggap lebih dari cukup. Banyak banget yang ngerasa dia udah pantas banget buat dikasih kesempatan di tim nasional. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita bakal ngomongin soal duri-duri tersembunyi. Tantangan internal dan kelemahan-kelemahan yang bisa aja ngejegal langkah Persib buat bikin sejarah. Kan gini, sehebat apapun sebuah tim, pasti ada aja celahnya. Dan para analis udah nemuin beberapa duri atau titik lemah di dalam skuad Persib yang kelihatannya solid ini. Kira-kira apa aja ya? Ini dia duri yang pertama, ketidakseimbangan di posisi winger.
Jadi, para pemain sayap Persib itu dinilai jago banget kalau disuruh bantu bertahan. Tapi kontribusi mereka pas nyerang itu dianggap masih kurang maksimal. Padahal di sepak bola modern, winger itu harus seimbang, jago nyerang dan jago bertahan. Duri kedua ini agak ironis. Malah datang dari salah satu kekuatan mereka, yaitu kedalaman skuad. Persaingan internal yang ketat kan bagus buat tim, tapi di sisi lain, ini jadi tantangan buat pemain muda lokal yang berkualitas kayak Robby Darwis atau Kakang. Mereka jadi susah dapat menit main. Dilema kan? Oke, setelah kita bedah semua kekuatan, tantangan, dan duri-duri tersembunyinya, kita sampai di kesimpulan. Jadi, gimana nasib dua mimpi besar Persib ini bakal ditentukan? Grafik ini sih udah ngejelasin semuanya. Mau dapetin hat-trick domestik, itu tantangan dengan tingkat kesulitan tinggi. Tapi, mau meraih kejayaan di Asia, wah itu tingkat kesulitannya ekstrim. Dua-duanya ini benar-benar ujian pamungkas. Jadi, ini dia poin paling penting yang harus kita ingat. Yang dipertaruhkan Persib musim ini tuh lebih besar dari sekedar piala. Perjalanan mereka, baik di Liga maupun di Asia, bakal jadi cerminan dan tolak ukur buat kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan ini. Mampu nggak Persib ngatasin semua rintangan buat mengukir nama mereka di buku sejarah? Atau jangan-jangan mereka justru bakal tersandung oleh duri-duri dari ambisi besar mereka sendiri? Jawabannya, ya kita saksikan aja bareng-bareng.